Shalom, saudara-saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Berharap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Saudaraku, selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan kesempatan ministry. Kiranya boleh subscribe channel ini, kemudian bisa like, memberikan komentar, permohonan doa, dan memberikannya kepada orang-orang lain, supaya banyak orang juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Tidak terasa saudaraku, kita sudah masuk kepada rasa yang ketujuh dari buah Roh Kudus, yaitu berkenaan dengan karakter kita, berkenaan dengan kesetiaan. Saudaraku, jika bicara mengenai kesetiaan, saya rasa itu cakupannya sangat luas sekali. Kita dituntut untuk bisa setia di rumah, dalam pekerjaan kita, dalam pernikahan kita, komitmen kita, perkataan-perkataan kita, setia terhadap penggunaan uang kita, setia terhadap keluarga, teman-teman, setia kepada gereja tempat kita melayani, dan setia kepada Tuhan. Begitu banyak sekali. Kalau kita review, kita renungkan, pertanyaannya adalah begini, apakah kita termasuk orang yang setia? Mari kita memulai di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu sampai hari ini. Berkatilah perlindungan firman Tuhan tentang buah Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar, kami renungkan, boleh teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kembali kita melihat Galatia pasal yang kelima, saudaraku. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbicara mengenai kesetiaan, saudara, kita tidak mungkin bisa setia tanpa Tuhan memampukan kita untuk setia. Dan kita harus melihat kepada Tuhan. Bagaimana faithfulness, kesetiaan, dan Tuhan. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan, saudara. Jikalau Tuhan kita tidak setia, apa jadinya kita? Bersyukur karena kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun. Allah adalah Allah yang setia, Allah yang bisa dipercaya, dan Allah yang kita bisa bergantung kepadanya, tetap kasih setianya turun-temurun. Saudara, yang kedua kita lihat bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Puji Tuhan, firman Tuhan itu bisa dipercaya. Firman Tuhan itu benar, sehingga kita tidak perlu meragukan itu sedikit pun. Memang kadang saudara kita sering kali dalam pergumulan iman kita mempertanyakan, betul nggak sih janji Tuhan? Karena mungkin kesulitan yang kita alami. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Dia bukan manusia yang berdusta, dia adalah Allah. Dia berfirman, dan dia melakukannya. Puji Tuhan. Tetapi saudara, itu adalah bicara mengenai Allah yang maha kudus dan maha setia. Mungkin dengan kita. Saudara, ada unsur antara kesetiaan dengan karakter hidup kita. Yang pertama berbicara mengenai integritas. Integritas. Mazmur 15 ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Integritas, wholeness as a person, satu kesatuan keutuhan sebagai individu. Same inside out, sama di luar dengan di dalam itu sama. Integritas. Ini menunjukkan kita adalah orang yang setia, kita punya integritas. Kedua, saudara, berkaitan dengan prioritas hidup yang tepat. Ya, kita lihat Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus memiliki satu prioritas hidup yang tepat, yang benar, dan berpegang kepadanya. Saudara, yang ketiga yang terakhir adalah kita bicara soal karakter bisa menindaklanjuti, ya, following through. Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ayat yang sering dikutip di dalam ibadah kedukaan, bahwa kita sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Bagaimana orang-orang Kristen bisa keep their word, perkataannya itu, bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, sampai akhirnya. Berbicara mengenai karakter. Sehingga saudaraku, mari kita belajar untuk juga growing di dalam kesetiaan. Growing in faithfulness. Kita sudah belajar mengenai 6 rasa yang lain. Kita tidak tahu bagaimana pergumulan kita, apakah ada pertumbuhan iman. Apakah orang makin melihat buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan sekarang mari kita belajar bersama-sama untuk growing in faithfulness. Belajar bertumbuh di dalam kesetiaan kita. Yang pertama, kita ingat bagaimana Allah begitu setia kepada kita. Dia menepati janjinya. Kasihnya tidak berkesudahan.
yang menyertai kita saat kita alami pencobaan dan ujian. Bahkan ia tetap setia meskipun kita tidak setia. Jadi ingatlah bahwa begitu besar, begitu luas, begitu panjang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu membuat kita, menjadikan kita sebagai orang yang harus menjadi penata layan yang setia. Korintus 4 yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara berbicara soal penata layan, kita ingat perumpamaan talenta. Pertanyaan adalah begini, berapa yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah engkau dengan setia jadi seorang penata layan? Apapun yang Allah berikan kepada kita. Saudara, yang ketiga kita berbicara mengenai kita harus menguji komitmen kita di hadapan Tuhan. Growing in faithfulness, menguji komitmen di hadapan Tuhan. Khotbah 5 berkata begini, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Ya, tidak senang pada orang-orang bodoh, tepatilah menazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Uji komitmenmu di hadapan Tuhan. Saudara, hati-hati saudara, kita seringkali saat mengalami kesulitan hidup, biasanya orang-orang saat sedang sakit yang parah luar biasa, sedang dying gitu ya, seringkali berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, Tuhan, kalau aku ditolong dari masalahku, aku mau lakukan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, hati-hati, firman Tuhan berkata, jangan bernasar kalau kau tidak bisa menepati. Kita harus menguji komitmen kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang keempat adalah berbicara soal kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Kesetiaan mulai dari perkara-perkara yang kecil. Yesus 25-21. Ketuaan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Setelah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lukas 16 ayat ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, small things matter. Kita harus belajar setia terhadap perkara-perkara kecil. Di situ dilihat Tuhan memuji hamba yang setia dalam perkara kecil. Dia setia, dia lihat, dia uji, maka akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Orang setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Pertanyaannya begini saudara, apakah perkara-perkara kecil yang sedang kita pegang saat ini, kita jalani saat ini, apakah engkau setia? Jangan buru-buru ingin menjadi besar, menjadi sukses, menjadi kaya. Jikalau hal-hal kecil yang Tuhan percayakan saja, kau tidak bisa setia dalam menjalaninya. Saudara, yang terakhir, bicara mengenai growing in faithfulness adalah keep your words even it hurts. Kita harus pegang perkataan kita, meskipun itu mungkin akan melukai, menyakiti kita. Mazmur 15 ayat keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, ini menarik sekali. Tetap berpegang pada perkataan kita, meskipun mungkin konsekuensinya akan tidak enak, akan rugi. Saudaraku, mari kita belajar untuk setia di rumah. Setia saat kita ada di kantor, karena integritas. Setia dalam pernikahan kita, janji nikah kita sampai maut memisahkan kita. Tidak ada peluang untuk siapapun di luar pernikahan yang kudus. Setia terhadap komitmen kita. Komit terhadap sesuatu, komit kerjakan sesuatu sampai akhir. Setia kepada perkataan-perkataan kita. Khususnya engkau yang suka berjanji, saudara. Bisakah engkau belajar menepati dan setia terhadap itu? Setia terhadap pegang uang, saudara, memanage uang. Bagaimana engkau diberikan income sekian, kita mengatur, kita memanage, setia sampai penggunaan-penggunaan yang sangat kecil sekali. Bisakah engkau setia di dalam penggunaan uang? Setia terhadap keluarga dan teman-teman. Setia kepada gereja tempat engkau bertumbuh dan melayani. Yang paling utama adalah, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Meskipun masalah muncul silih berganti, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Apakah kita seorang setia dalam semua hal itu? Mari kita mulai dari hal-hal kecil hari ini. Saudara, sebuah pujian Howard Arnold Walter dan Joseph Yates Speak berkata begini, ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh untuk menanggung segala derita. Dengan pasti menangkan seteru, dengan pasti menangkan seteru. Ku mau setia karena ku dipercaya. Kita belajar setia. Tunjukkan buah roh kesetiaan ini. Sehingga orang-orang lain melihat kita, orang-orang memuliakan Tuhan di surga. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.